Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali berjumpa melalui multimedia GKJ Purworejo dalam Pagi Menyapa bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, apa kabar? Baik. Karena kita memang harus belajar bahwa segala sesuatu yang kita temui di dalam kehidupan kita tetap percaya bahwa Allah menyertai kehidupan kita dan berkat-Nya terus ada menyertai kita. Meskipun terkadang tidak seperti yang kita rancangkan, tidak seperti yang kita inginkan. Saudara, sejenak kita memberikan waktu di Pagi Menyapa ini untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Mari berdoa. Mohon berkat mengawali hari baru pemberian Tuhan dengan kami bisa merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya. Bersabdalah bagi kami siap mendengarkan. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan membuka dan merenungkan bersama dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adakah di antara kita yang kepingin hidupnya penuh dengan kesuksesan? Dalam arti karir kita menjadi sukses, cemerlang, terus ada progres meningkat. Apa yang kita inginkan di dalam hidup kita pun kita bisa memenuhi. Kita memiliki kekayaan, kita memiliki materi. Adakah di antara kita yang kepingin kesuksesan seperti itu? Pasti semuanya menginginkan hal itu. Sesuatu yang memang kita kerjakan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Nah, saudara, dalam kehidupan kekristenan kita ada angger-angger. Itu kalau orang Jawa mengatakan. Ada yang dipesankan kepada kita bahwa hidup beriman kita adalah hidup yang kita dasarkan pada yang namanya ketaatan. Wanuh datang Gusti Allah. Ketaatan kita kepada Tuhan
dan ketaatan yang disertai dengan kesetiaan kita. Nah, dua hal ini, kesuksesan dan ketaatan. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, saya berusaha untuk bisa taat, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sambil kemudian saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya, harapannya bisa menjadi orang yang sukses. Tapi terkadang di dalam perjalanan dan realita yang kita hadapi, ketaatan yang menantang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bukan satu-satunya yang menjadi tantangan orang beriman. Tetapi terkadang kita juga diperhadapkan pada yang namanya iri hati. Jadi tantangan orang beriman bukan sekedar taat, tapi juga bisa jadi iri hati. Ketika yang kita hadapi dalam realita, banyak sekali orang sukses. Karir mereka, materi mereka yang begitu berlimpah, tetapi notabene-nya mereka bukan orang-orang yang taat. Dalam arti, ada banyak kecurangan yang mereka lakukan, ada banyak tipu yang mereka kerjakan, ketidakjujuran yang mereka lakukan. Tapi di mata kita melihat betapa mereka menjadi orang-orang yang sukses. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, kenapa ya? Mereka yang tidak taat, hidup dengan seenak mereka menjadi orang-orang yang sukses. Saya taat, apa yang harus saya lakukan yang begini, saya lakukan begini, yang harus begitu, saya lakukan begitu, yang tidak boleh ini, saya tidak melakukan, yang tidak boleh itu, saya tidak melakukan. Tetapi tidak sesukses orang yang di luar sana. Nah, inilah pagi hari ini yang dinyatakan penulis Mazmur kepada kita. Akhirnya sudah terlihat bagaimana dengan realita kehidupan orang ketika melihat yang lain sukses. Bacaan kita diawali dengan jangan geram, janganlah geram, jangan iri hati. Sebuah perintah, kalimat perintah. Jangan, itu kan perintah. Jangan geram terhadap apa? Terhadap orang yang jahat. Jangan iri hati terhadap mereka yang berbuat curang. Kenapa? Ada hal yang mendasar tentunya. Ketika sang pemazmur mengatakan kepada kita dengan nada perintah. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Apa yang nampak di mata kita itu tidak akan bertahan lama. Apa yang nampak di mata kita begitu indah, itu hanya sesuatu yang sementara. Karena itu sang pemazmur mengatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu saja yang harus kita lakukan. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Itu yang tetap menjadi tugas kita. Sukacita kita, kegembiraan kita, kebahagiaan kita itu ada di dalam Tuhan. Bukan berada pada kesuksesan-kesuksesan yang dilandasi dengan banyak kecurangan. Tuhan sendiri nanti yang akan memberikan bukti bahwa ketika kita melakukan kebenaran, akan dibuktikan bahwa kebenaran itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Jadi nggak perlu marah, nggak perlu panas hati terhadap kesuksesan, terhadap keberhasilan orang-orang fasik, mereka yang tidak taat dari hasil penipuan mereka. Mari belajar untuk bisa menenangkan diri. Ayat 7 sampai dengan ayat 11 di sana dikatakan,
Janji Tuhan kepada orang-orang yang tetap ada di dalam kebenaran adalah hidup dengan damai sejahtera. Nah, tentu apa yang dikatakan oleh pemazmur ini bukan berarti bahwa Allah itu menolak kesuksesan. Tidak mau kalau kita ini karir kita berhasil atau kita penuh dengan berlimpah harta benda, bukan. Allah tidak menolak kesuksesan, tetapi menolak ketidaktaatan orang-orang yang menjalani kehidupan. Allah berkenan kepada orang percaya dan akan membelanya karena ia hidup sebagai orang benar. Jadi sikap kita bukan bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih sukses dari orang lain. Kita sudah harus mengganti pemahaman kita. Paradigma kita harus kita ganti. Bukan mengejar kesuksesan untuk menandingi orang lain, tapi mari membangun kehidupan kita untuk kita lebih sukses, hidup benar di hadapan Tuhan. Bisa jadi ketika kita hidup benar, ketika kita taat, ketika kita setia, kita tidak menjadi orang yang lebih kaya, atau mungkin paling kaya, atau menjadi orang yang terkenal, mungkin tidak terjadi. Tetapi janji Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam ketaatan dan kebenaran akan mewarisi negeri. Itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Karena itu, mari mengejar kebenaran. Tidak marah, tidak panas hati ketika kita tahu bahwa keberhasilan orang bukanlah dengan jalan yang baik. Tidak usahlah kita mengejar kesuksesan hanya untuk melebihi yang lain, tetapi kita juga mengikuti apa yang menjadi tren mereka. Tapi mari kita mengejar apa yang benar di hadapan Tuhan. Selamat berproses di dalam kehidupan kita, dan mari terus menjadi orang yang lebih taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Apa yang kami miliki, yang kami dapatkan melalui ketaatan kami, biarlah itu tetap terpatri dalam hidup kami. Apa yang kami lihat dalam dunia kami, yang terkadang kami tahu ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Meski demikian, mereka tetap menjadi orang-orang yang sukses. Jangan biarkan kami panas hati. Kami akan mengejar apa yang baik. Kami akan mengejar apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang kami tahu, kebahagiaan sejati, damai sejahtera yang akan menyertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita.